Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 3. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih kelompok kami. Dengan saya sendiri, Aufa Clara Bahar, dengan saya sebagai moderator, sekaligus narasumber pertama. Nah, perkenalkan juga nih rekan-rekan saya. Nah, di sini ada Nurul Aini S sebagai pemateri kedua. Halo semua. Oke, selanjutnya ada Muhammad Anjas Rizky. Halo semua. Selanjutnya nih, ada juga nih Indana Raihatun Jannah. Halo semua. Nah, nggak ketinggalan lagi nih, ada juga nih kawan kita satu lagi, Asmaul Husna. Halo semua. Oke Alfa, podcast kali ini lumayan rame juga ya? Iya dong, apalagi materi kali ini, keanekaragaman hayati, ruang lingkup khususnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, berbicara mengenai keanekaragaman hayati terdiri dari dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman didefinisikan sebagai keadaan yang beraneka ragam, sedangkan hayati memiliki arti berhubungan dengan hidup. Kalau begitu, pengertian keanekaragaman hayati itu apa sih? Menurut Nurul Aini S, bagaimana keanekaragaman dari keanekaragaman hayati? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, keanekaragaman hayati itu merupakan beragam bentuk kehidupan di bumi, mau itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang terkandung, maupun ekosistemnya, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati ini berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies yang mana sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Wah, lengkap banget ya. Coba kita dengarkan penjelasan satu lagi ya teman-teman. Kalau menurut Muhammad Anjas Rizky, keanekaragaman hayati itu apa sih? Jadi, menurut saya sepakat dengan yang disampaikan tadi. Keanekaragaman hayati ada keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam satu wilayah. Keanekaragaman hayati terbentuk dari keanekaragaman dan keberagaman sifat atau ciri makhluk hidup tertentu. Setiap lingkungan memiliki tingkat keberagaman yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut ditunjukkan oleh variasi bentuk ukuran, jumlah, warna, dan sifat lain makhluk hidup. Sedangkan keseragaman merupakan ciri yang terdapat dalam satu spesies saja. Kayak gitu teman-teman. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berdasarkan jawaban dari kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies di ekosistemnya. Iya, benar banget. Memang, keanekaragaman hayati itu punya peran yang sangat penting bagi kestabilan ekosistem. Iya kan, Fa? Ya, benar banget Nurul. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati harus dilakukan secara bijaksana. Makin tinggi tingkat keanekaragaman hayati akan semakin baik dan stabil suatu ekosistem. Itulah mengapa penting untuk selalu menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati yang ada di bumi dengan baik, karena keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat, baik secara langsung dapat dirasakan maupun tidak. Oke, kita tanyakan kepada teman-teman kita yang cantik di sini dan juga teman kita yang ganteng di sini. Menurut kalian, apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati? Menurut teman-teman sekalian, gimana tuh? Menurut Indana Raihatun Jannah, kasih pendapatnya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Benar banget apa yang sudah diterangkan sebelumnya.
Keanekaragaman hayati itu mempunyai banyak manfaat yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupannya. Manfaat yang pertama, keanekaragaman hayati dapat menjadi sumber pangan, baik untuk manusia maupun hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber pangan yang lengkap bagi manusia. Berbagai tanaman dengan berbagai kandungan dan manfaat bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan, seperti misalnya tanaman, umbi-umbian bisa menghasilkan karbohidrat, seperti padi dan jagung, begitu pula buah-buahan dan sayuran yang memiliki kandungan vitamin dan protein di dalamnya. Kandungan tersebut tidak hanya bisa didapatkan dari tanaman saja, tetapi juga dari hewan berupa daging dan telur. Manfaat yang kedua, keanekaragaman hayati dapat menjadi sumber obat-obatan. Berbagai spesies tumbuhan sudah terbukti memiliki kandungan zat alami di dalamnya yang baik bagi kesehatan dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Bahkan di Indonesia saja, terdapat kurang lebih 30 spesies tumbuhan di mana 940 spesies diantaranya tergolong sebagai tanaman obat. Dari jumlah tersebut, 250 spesies sudah dimanfaatkan dalam industri perbuatan obat lokal. Terima kasih. Saya akan melanjutkan menerangkan materinya. Manfaat yang ketiga, keanekaragaman hayati dapat menjadi sumber sandang. Berbagai produk sandang terbuat dari bahan dasar yang diperoleh dari alam. Misalnya itu seperti kapas yang diolah menjadi benang untuk kemudian dibuat menjadi kain. Selain tanaman, keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan untuk bahan sandang adalah hewan. Beberapa produk sandang terbuat dari bagian dari tubuh hewan yang sudah diolah, seperti misalnya domba yang biasa bulunya itu diambil untuk diolah menjadi produk pakaian yang hangat. Ada pula kulit sapi yang juga diolah untuk dijadikan pakaian, sedangkan ulat sutra dikembangkan untuk menghasilkan serat sutra yang merupakan bahan sandang berkualitas tinggi. Selanjutnya, keanekaragaman hayati juga dapat menjadi sumber papan atau tempat tinggal. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan untuk membuat rumah. Banyak rumah tradisional yang memanfaatkan tanaman sebagai bahan utamanya, seperti bambu, kayu jati, meranti, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Bahkan hingga saat ini, dalam teknik konstruksi modern pun masih menggunakan kayu sebagai material konstruksi. Wah, sangat beragam sekali manfaat dari keanekaragaman hayati. Akan tetapi, sedihnya, keanekaragaman hayati di dunia terus menurun seiring kemajuan teknologi. Manusia seolah-olah menjadi penguasa di dunia dan seenaknya merusak keanekaragaman hayati hanya untuk kepentingan diri sendiri. Waduh, orang-orang yang kayak gitu tuh egois banget ya. Padahal pada akhirnya manusia yang akan dirugikan dari hilangnya keanekaragaman hayati. Ya, benar banget. Ngomongin tentang hilangnya keanekaragaman hayati ini, menurut teman-teman, apa sih faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati? Jadi gimana nih menurut Muhammad Anjas Rizky? Menurut aku, faktor penyebab yang lain itu adalah eksploitasi yang berlebihan. Kemajuan teknologi manusia ini jadi bikin manusia bisa berburu apa saja, termasuk hewan buas. Karena nilai jual yang tinggi, banyak orang yang tega mengeksploitasinya secara berlebihan, tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Akibatnya, populasi beberapa jenis hewan terus menurun, bahkan hampir punah. Eksploitasi hutan juga dapat mengganggu ekosistem dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Aku tambahin sedikit ya. Ada faktor pencemaran juga yang mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati. Pencemaran di kota-kota besar sudah semakin mengkhawatirkan. Banyak orang yang seenaknya membuang sampah dan limbah ke sungai. Padahal sungai adalah tempat hidup berbagai jenis ikan dan tumbuhan air. Ekosistem pantai juga ikut terganggu karena pencemaran ini. Penggunaan pestisida dan pupuk buatan juga berbahaya bagi tanah. Tanah akan tercemar dan menjadi tidak subur lagi.
Waduh, banyak banget ya ternyata faktornya tuh. Dan lagi-lagi emang manusia serakah dan nggak ada pemikiran ke depan yang membiarkan keanekaragaman hayati lekas hilang. Iya benar, untuk menindaklanjuti hilangnya keanekaragaman hayati, kita sebagai manusia yang ingin ikut adil dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Gimana cara kita semua untuk ikut berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati? Untuk teman-teman pendengar podcast ini juga bisa ikutan. Selanjutnya bagaimana nih keanekaragaman hayati di Aceh menurut Asmaul Husna? Keanekaragaman hayati hutan mangrove Langsa. Mangrove ini memiliki multiperan. Selain sebagai tempat wisata, juga menjadi tempat berkembang biak ikan dan kepiting. Tentu menjadi berkah bagi masyarakat nelayan di kawasan pesisir. Selain itu, sarana edukasi dan tentu saja penahan gelombang. Sebagai daerah yang mengandalkan pendapatannya dari sektor jasa, maka kami merasa penting untuk membenahi hutan mangrove Kuala Langsa ini, karena menjadi satu dari 3 objek wisata andalan yang sedang dan terus kita kembangkan bersama. Hutan Kota Langsa dan Kampung Cinta Raya.